Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sefa Putri Wahidah dari kelas MI 2A. Kali ini kita akan membahas retrofit POS. Hal ini bertujuan untuk melakukan POS data ke dalam REST API yang telah kita buat sebelumnya. Yuk langsung saja ke videonya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuka folder web server yang telah kita buat sebelumnya yang saya beri nama retrofit ini. Kemudian hal yang kita akan modifikasi yaitu pada mahasiswa.php dan mahasiswa_model.php. Pertama kita menuju ke dalam controller mahasiswa.php terlebih dahulu. Di sini kita menambahkan function index POS untuk melakukan aksi POS. Nah, di dalamnya ini terdapat data nama, alamat, jenis kelamin, dan nomor telepon. Nah, kenapa saya tidak meletakkan NIM pada data ini? Karena NIM sudah saya gunakan sebagai ID siswa yang sudah saya set menjadi auto increment, sehingga dapat terisi secara otomatis ketika kita melakukan post data. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu memanggil function create mahasiswa di dalam mahasiswa_model untuk melakukan proses POS. Nah, jika data berhasil akan mengarah ke respons berhasil seperti ini. Jika gagal maka akan kita set responnya menjadi status fail. Nah, sekarang kita lanjutkan pada class mahasiswa_model.php. Nah, di sini kita membuat function create mahasiswa yang telah dipanggil pada controller mahasiswa tadi dengan parameter data yang telah diisikan untuk proses post data yang berisi nama, alamat, jenis kelamin, dan nomor telepon. Nah, kemudian di dalam function ini kita isikan query untuk insert data dengan cara seperti ini. Kita arahkan insert ke tabel mahasiswa dengan parameter $data yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita return datanya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita buka kembali project Android Studio kita yang sebelumnya kita beri nama myretrofit seperti ini. Kemudian kita lakukan penambahan class form add seperti ini. Mohon maaf Pak, namanya beda, seharusnya kan kirim activity, tapi sudah terlanjur. Gak apa-apa ya Pak. Nah, seperti ini. Kemudian ini dia layoutnya seperti ini. activity_form_add.xml. Nah, hal yang pertama harus kita lakukan yaitu membuat form penambahan data pada layout activity_form_add.xml seperti ini. Nah, teks ini berupa ada teks view untuk nama, edit teks nama, kemudian untuk data alamat, jenis kelamin, dan juga telepon. Dan jangan lupa untuk menambahkan button submit dan juga beri ID-nya. Langkah berikutnya kita beralih pada layout activity_main.xml. Nah, di sini kita akan tambahkan button untuk menambahkan data seperti ini. Nah, ini yang digunakan untuk menambah data yang mengarah pada form penambahan data yang baru saja kita buat. Nah, jangan lupa untuk menambahkan ID, saya memberi namanya tambah underscore data, dan jangan lupa untuk menambahkan onClick ke dalam handle add. Nah, ini akan kita buat pada class mainActivity.java sebentar lagi. Sekarang kita berpindah pada class mainActivity.java. Di sini kita akan tambahkan proses untuk berpindah activity. Langkah yang kita buat yaitu membuat metode baru, yaitu handle add dengan modifier public
yang sudah kita panggil dalam layout activity_main.xml barusan. Nah, kemudian di dalamnya kita menambahkan intent, di mana intent ini berfungsi untuk berpindah halaman dari main activity tujuannya ke dalam form add.class yang nantinya mengarah pada form penambahan tambah mahasiswa. Nah, kemudian kita start activity-nya dengan parameter intent yang kita buat. Berikutnya yaitu kita menuju pada class post.java. Nah, di sini kita modifikasi kelas ini dengan menambahkan konstruktor seperti ini dengan parameternya yaitu nama, alamat, jenis kelamin, dan nomor telepon. Dan sekali lagi saya tidak menambahkan ID_siswa pada konstruktor karena data tersebut akan terisi secara otomatis dengan data NIM. Kemudian kita lanjutkan ke interface JSON placeholder. Nah, di sini kita akan melakukan modifikasi dengan menambahkan add post yang mengarah pada file mahasiswa untuk membuat pengiriman data secara post ke REST API atau web server yang kita buat agar data kita dapat disimpan di dalam database. Nah, kemudian kita lakukan pemanggilan class post dengan cara call post. Kemudian kita buat metode createPost yang di dalamnya terdapat parameter addBody yang nanti akan mengarah pada konstruktor post yang baru saja kita buat. Seperti ini, addBody post. Langkah berikutnya yaitu kita beralih ke dalam form add.java. Nah, di sini nantinya akan terjadi proses post. Hal yang pertama kita buat dalam kelas ini yaitu kita deklarasikan semua data yang akan kita kirimkan datanya. Nah, seperti ini. Ada edit text nama, alamat, jenis kelamin, dan telepon. Kemudian kita find view by ID. Kita arahkan sesuai dengan ID-nya. Jika edit text nama, kita arahkan ke ID edit text nama, dan seterusnya. Kemudian kita membuat function baru atau metode baru yang bernama handle submit dengan modifier public. Nah, metode inilah yang nantinya akan digunakan untuk proses post. Hal yang pertama kita lakukan pada metode ini yaitu kita ambil data yang telah diinputkan oleh user dengan cara membuat variabel baru. Di sini saya membuat variabel nama, kemudian ada edit text nama yang mengarah pada ID edit text underscore nama, kemudian kita get text to string. Nah, lakukan pengambilan data ini pada semua data yang akan kita kirimkan, yaitu ada alamat, jenis kelamin, dan telepon. Nah, caranya sama seperti kita melakukan pengambilan data nama. Langkah berikutnya yaitu kita lakukan lagi koneksi dengan retrofit, di mana URL-nya masih sama, yaitu mengarah pada alamat web server yang sudah kita hosting seperti ini. Jadi base URL-nya mengarah pada https://retrofitseva.000webhostapp.com/api. Nah, kemudian kita panggil konstruktor post seperti ini dengan parameter yang sudah kita buat pada variabel tadi, variabel untuk mengambil data. Jadi kita isikan nama, alamat, jenis kelamin, dan telepon pada parameter konstruktor post. Kemudian kita lakukan pemanggilan API seperti ini. Bedanya, jika pemanggilan API pada post ini kita hanya melakukan pemanggilan call kemudian post, tidak usah menambahkan list post karena data masih akan kita post sehingga tidak termasuk dalam list. Nah, kemudian kita panggil metode createPost-nya dengan mengisikan parameter post yang mengarah pada konstruktor class post. Nah, pastinya pemanggilan API ini menghasilkan dua metode, yaitu onResponse dan onFailure. Jika proses post berhasil, maka
akan terdapat pesan toast, yaitu data berhasil ditambahkan seperti ini, dan langsung mengarah pada halaman main activity, sehingga kita tambahkan intent seperti ini dari form add.this, kemudian tujuan activity-nya yaitu ke main activity.class, kemudian kita start intentnya. Nah, kemudian jika proses post gagal, maka kita akan tampilkan toast dengan pesan gagal seperti ini. Langkah yang terakhir yaitu jangan lupa untuk menambahkan on click handle submit yang sudah kita buat baru saja ke dalam button di dalam activity _form _add.xml. Nah, nantinya jika button ini diklik, maka akan mengarah pada metode handle submit di dalam class form add.java dan melakukan proses post. Nah, itu saja langkah yang dilakukan untuk membuat retrofit post. Nah, kita langsung saja cek hasilnya seperti ini. Nah, ini merupakan hasil dari project My Retrofit yang kita buat. Nah, pertama, ini adalah halaman main activity yang menampilkan semua data. Nah, di sini ada button tambah data. Coba kita klik. Nah, di sini mengarah pada form tambah data mahasiswa. Kemudian kita coba tambahkan data mahasiswanya. Kita klik nama. Kita tambahkan Doni. Alamatnya Malang. Jenis kelamin, telepon. Kita klik submit. Nah, ini berarti data berhasil ditambahkan. Berarti proses post berhasil. Kita lihat apakah datanya sudah masuk. Nah, ini datanya sudah masuk, yaitu dengan nama Doni. ID mahasiswanya terisi secara otomatis, secara auto increment. Bisa dilihat dari data Gania email ke Doni, yaitu dari 183.171.023. Sekarang punya Doni 183.171.024. Nah, ini berarti ID mahasiswanya jadi auto increment. Kemudian alamatnya Malang, jenis kelamin laki-laki, dan teleponnya. Nah, berarti kita sudah berhasil membuat retrofit post. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.